Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pelajaran yang paling mendasar di akuntansi, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Ini kita coba mengulang kembali. Barangkali selama kita lockdown, proses penggemukan, kita ada yang hilang ingatan atau amnesia, maka perlu kita mengingatkannya kembali. Persamaan dasar akuntansi seperti yang kita ketahui bahwa rumusnya adalah harta sama dengan utang plus modal. Nah, ini adalah rumus persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal. Namanya juga persamaan, berarti sama dengan harta harus seimbang dengan utang dan modal. Ketika memiliki harta 1 juta, maka harus utang plus modalnya sejumlah 1 juta. Itu namanya persamaan dasar akuntansi. Kita lanjut. Ini ada 2 tahapan yang sangat penting dalam proses siklus akuntansi. Perputaran proses akuntansi itu disebut siklus. Siklus itu perputaran. Siklus akuntansi. Yang pertama, ini tahap awal, mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Transaksi keuangan dalam akuntansi itu bermacam-macam. Ada transaksi yang berupa penerimaan kas, transaksi yang mendapatkan pemasukan pada kas, memberikan pemasukan pada kas, itu dinamakan penerimaan kas. Kemudian ada transaksi yang berupa pengeluaran kas, sehingga kas itu berkurang untuk melakukan pengeluaran tertentu. Ada yang berbentuk transaksi pembelian dan penjualan, bahkan ada transaksi yang umum. Transaksi tersebut kemudian kita masukkan pada buku jurnalnya masing-masing. Ada buku jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, dan ada jurnal umum. Setelah kita memasukkan transaksi pada buku jurnal masing-masing, tahapan kedua adalah memposting pada buku besar, memindahkan jurnal kepada buku besar. Ini adalah 2 tahapan yang harus kita ingat atau kita hafalkan dan kita pahami. Sistem pencatatannya bisa menggunakan double entry atau berpasangan. Mencatat transaksi tidak hanya pengeluaran uangnya, tetapi mencatat juga untuk apa uang itu dikeluarkan. Jadi ada rinciannya. Baik, kita lanjut pada contoh. Persamaan dasar akuntansi itu dibuat untuk mengikuti perubahan yang terjadi dalam aktiva. Aktiva itu harta. Kemudian perubahan pada utang dan modal pemilik yang timbul dari transaksi keuangan. Jadi harta, utang, dan modal itu akan berubah. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya transaksi keuangan yang terjadi. Sebagai contoh, Tuan Amin membuka usaha pengangkutan. Untuk memulai usahanya, ia menyetorkan uang secara tunai 10 juta. Jadi uang disetor pada perusahaan, sehingga perusahaan mempunyai kas 10 juta masuk pada aktiva harta perusahaan. Kemudian pada pasiva, kolom pasiva itu modal pribadi Tuan Amin 10 juta. Kenapa modal pribadi masuk pasiva? Karena uang itu dari Pak Amin. Pak Amin uangnya berkurang sehingga dimasukkan pada kolom pasiva. Kas ini perusahaan mendapatkan uang 10 juta, modal pribadi uangnya Pak Amin berkurang, masuk pada pasiva 10
juta. Sehingga aktiva dan pasiva ini harus seimbang, 10 juta juga 10 juta. Makanya ada tanda sama dengan. Inilah yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita selama kita lockdown, kita belajar secara daring. Mudah-mudahan dengan cara ini, dengan model pembelajaran seperti ini, bisa membuat kita seperti belajar secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.